Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ajeng Usmadewi, NPM 1914231012. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Lampung. Judul dalam video saya kali ini yaitu penerapan desain rose blower dalam bidang industri kimia. Alasan saya mengambil judul tersebut disebabkan karena desain mesin rose blower ini mampu mengangkut atau mengkompresi banyaknya gas inert, korosif, serta eksplosif di pabrik kimia. Selain itu, rose blower ini memiliki kecepatan yang tinggi, desain yang sederhana, penanganan yang mudah, dan kinerja yang stabil, sehingga mempermudah sistem kerja pada industri kimia. Selain itu, rose blower pun termasuk ke dalam mesin motor listrik. Sebelum saya menerangkan tentang rose blower, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang motor listrik. Nah, motor listrik ini sebenarnya apa sih? Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan pada bidang industri seperti conveyor, blower, menekan kompresor, mengangkat bahan, dan lain sebagainya. Selain digunakan pada bidang industri, digunakan juga pada peralatan listrik rumah tangga seperti mixer, boiler listrik, kipas angin, dan lain sebagainya. Motor listrik ini juga disebut juga kuda kerjanya industri. Hal ini disebabkan karena motor listrik ini menggunakan sekitar 70% beban listrik total di industri. Berdasarkan jenis dan karakter listrik arus listrik, motor listrik dibagi menjadi dua, yaitu motor arus bolak-balik atau AC dan motor arus searah yaitu DC. Di mana motor AC dibagi menjadi dua kembali, yaitu motor sinkron dan motor induksi. Motor sinkron ini bekerja pada kecepatan yang tetap, sedangkan motor induksi ini sering digunakan pada industri-industri. Nah, motor induksi ini dibagi menjadi dua kembali, yaitu motor induksi 1 fase dan motor induksi 3 fase. Motor listrik searah atau DC dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya terpisah dan sumber daya sendiri, di mana sumber daya terpisah ini merupakan jenis motor DC yang sumber arus medannya disuplai dari sumber terpisah, sedangkan sumber daya sendiri ini merupakan jenis motor DC yang sumber arus medannya disuplai dari sumber yang sama. Nah, sumber daya sendiri ini dibagi menjadi 3 kembali, yaitu seri, campuran, dan shunt. Dalam industri kimia, penerapan motor listrik salah satunya yaitu menggunakan mesin rose blower. Nah, mesin rose blower ini, menurut Harwoodis 2019, rose blower merupakan alat digunakan untuk mentransfer atau memindahkan udara dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan suatu sistem tertentu. Saya memilih alat rose blower ini disebabkan karena rose blower ini menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Selain itu, desain yang sederhana serta rose blower ini digunakan untuk menghasilkan aliran udara konstan yang tidak tergantung pada kondisi tekanan pelepasan. Nah, aplikasi dari rose blower ini terbatas pada tekanan rendah dan sedang, serta proses vakum, dan dapat digunakan juga untuk menyediakan laju aliran udara dari kecil hingga besar. Selain itu, rose blower pun banyak digunakan dalam industri farmasi, industri kimia, dan pengolahan limbah, karena keandalannya yang tinggi, biaya yang rendah, dan perawatan yang mudah. Rose blower pun dapat diterapkan pada berbagai perangkat seperti blower tekanan menengah, pompa vakum rendah hingga menengah, serta pompa hidrolowik. Menurut Sun et al. Pada tahun 2018, rose blower digunakan dalam sistem kompresi uap mekanis untuk meningkatkan tekanan dan suhu uap, serta mendaur ulang hidrogen serta memasok udara terkompresi dalam sel bahan bakar hidrogen. Rose blower ini sangat penting dalam banyaknya penanganan material dan sistem pengumpulan debu yang melibatkan pneumatik conveyor, pembersihan vakum industri, serta penyaringan debu. Contoh penerapan blower pada industri kimia yaitu rose blower digunakan untuk mengangkut atau mengkompresi banyaknya gas inert, korosif, serta eksplosif di pabrik kimia dan kilang. Nah, ini termasuk gas seperti nitrogen, hidrokarbon, klor, dan berbagai kombinasi gas hidrokarbon. Rose blower ini digunakan dalam sistem pengeringan regeneratif untuk menghasilkan udara yang sangat bersih dan ringan. Kemudian bagaimana sih prinsip kerja dari rose blower ini?
Nah, cara kerja dari Roach blower ini ketika rotor pada sudut antara 0 derajat dan 120 derajat, volume ruang kerja meningkat dan udara masuk melalui inlet dan mengalir ke ruang kerja. Sehingga setelah 120 derajat, ruang udara pada ruang kerja mengalir dan bergerak mentransfer udara melalui putaran rotor. Nah, ketika sudut putar rotor ini mencapai 180 derajat, ruang kerja bertemu dengan rongga pembuangan sehingga udara akan keluar. Nah, tekanan di ruang kerja ini ditingkatkan oleh udara dengan tekanan yang lebih tinggi di rongga pembuangan. Dan ini sering menyebabkan dampak aliran udara dan denyutan udara. Dengan putaran rotor lebih dari 180 derajat, volume ruang kerja mulai bergerak yang mencapai 0 pada sudut putaran 300 derajat dan berulang secara seterusnya. Adapun fungsi dibuatnya Roach blower ini untuk memindahkan atau memudahkan dan membantu proses permindahan dari udara satu ruang ke satu ruang yang lainnya. Udara yang dihembuskan dari Roach blower ini dapat digunakan untuk proses transformasi lebih lanjut dari suatu zat atau benda, serta dapat menyerap oksigen yang terkandung di dalam udara luar atau atmosfer. Manfaat dari Roach blower ini yaitu untuk mempermudah pemindahan lanjutan pada proses industri. Nah, pada proses pemindahan zat halus dapat dipermudah oleh alat Roach blower ini. Selain itu, udara yang dihembuskan oleh Roach blower dapat dimanfaatkan untuk diserap oksigen yang terdapat di dalam udara. Nah, selain manfaat, alat Roach blower ini memiliki kelemahan dan kelebihannya. Setiap mesin akan memiliki kelemahan dan kelebihan. Begitu pula pada Roach blower ini. Kelebihan dari Roach blower ini yang pertama tidak membutuhkannya oli. Dimana tidak membutuhkannya oli dalam proses kerjanya sehingga menjadikan orang lebih mudah melakukan diferensi antar item. Kemudian yang kedua, perawatan yang mudah sehingga Roach blower ini tidak mudah rusak, maka tidak memerlukannya perawatan yang khusus. Kemudian harga yang tidak terlalu mahal. Roach blower ini diperjualbelikan secara bebas dan dapat ditemukan pada sekitar kita sehingga harganya pun tidak terlalu mahal. Kelemahan dari Roach blower ini yang pertama yaitu membutuhkan aliran listrik yang tinggi karena dalam alat ini memiliki tekanan yang tinggi sehingga membutuhkan aliran listrik yang besar pula, akibatnya memberikan biaya listrik yang besar. Kedua yaitu jika sistem kerja dari Roach blower ini buruk, maka mesin ini saat bekerja akan memunculkan hawa panas pada ruangan. Nah, yang ketiga yaitu menimbulkan suara yang bising. Nah, hal ini disebabkan karena putaran pada lobes ini begitu kencang dengan tekanan yang tinggi sehingga menimbulkan suara yang bising. Saran saya untuk alat ini yaitu untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana sistem kerja pada Roach blower ini dapat diminimalisir kebisingannya yang diberikan pada alat dan dapat mengurangi penggunaan listrik yang berlebih, namun tidak mengurangi kinerja Roach blower tersebut. Sekian dari saya, semoga ilmu dan informasi yang telah saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.